Ibu, Saudara sekalian, sebagaimana yang kita tahu bahwa hari-hari ini kita mendengar, melihat, mengalami keadaan krisis di berbagai bidang kehidupan, baik itu secara ekonomi, sosial, politik, epidemik virus yang hari-hari ini mengganggu kenyamanan hidup setiap orang, yang membuat orang takut, khawatir, bingung dalam menjalani hidupnya. Tetapi saya ingat di dalam Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-28, dengan tegas Tuhan Yesus sendiri berkata, "Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka." Konteks ayat ini adalah ketika Tuhan Yesus menyampaikan, memberikan kekuatan kepada murid-muridnya agar mereka tidak takut menghadapi penganiayaan yang dapat membunuh tubuh mereka. Tetapi Tuhan kembali mengingatkan agar mereka harus lebih takut kepada Tuhan yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh ke dalam neraka. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, pernyataan Tuhan Yesus ini juga dapat diartikan bahwa kita harus lebih takut, tidak bisa memasuki hidup kekal bersama Tuhan, daripada takut mengalami kematian tubuh secara fisik. Karena kematian tubuh fisik itu adalah sebuah kepastian. Betul? Kematian tubuh fisik itu adalah sebuah kepastian. Tetapi memasuki hidup kekal bersama Tuhan Yesus tidak dapat terjadi secara otomatis. Jika seseorang tidak menjalani hidup dalam takut akan Tuhan, meskipun ia beragama Kristen, ia tetap akan terpisah untuk selama-lamanya dari Tuhan. Mungkin saudara berkata kepada saya, "Tapi Pak, hari-hari ini kan takut manusiawi." Saya cuma mau kasih tahu dan bertanya kepada saudara, apakah dengan takut mengubah keadaan? Halo? Apakah dengan perasaan takut mengubah keadaan? No. Yang penting adalah bagaimana kita menjalani hidup dengan bijaksana. Kalau kita takut menghadapi epidemik virus, corona, maka kita harus jaga kebersihan. Tidak sembarangan melakukan kontak fisik. Kalau tidak perlu keluar, tidak perlu lakukan aktivitas di luar, kita tidak perlu keluar. Kalau kita takut menghadapi masalah ekonomi, selama kita rajin, kita jujur, kita mengembangkan potensi, maka Tuhan pasti pelihara kita, katakan amin. Kalau kita takut menghadapi sosial politik dan seterusnya, kita nggak usah ikut di dalam urusan-urusan seperti itu. Medsos yang kita pakai jangan kita gunakan untuk menghujat siapapun, saudara. Kita pakai untuk memberi kekuatan kepada orang lain. Cukup. Inilah bagian yang bisa kita lakukan. Di luar itu kita tidak bisa berbuat apa-apa, saudara. Tetapi dengar baik, di balik semua usaha yang kita lakukan, baik kita bekerja, kita berbisnis, kita berkarir, kita menjadi ibu rumah tangga, atau kita menjadi apapun juga, kita harus mengingatkan diri kita sendiri bahwa kita harus benar-benar mempersiapkan diri kita dengan baik, supaya pada akhirnya kita bisa diterima di dalam kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Amin. Itu yang penting. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup yang kita jalani ini menjadi berarti dan menjadi petualangan yang menyenangkan dan petualangan yang luar biasa jika kita mengisi hari hidup kita dengan hal-hal yang menghasilkan nilai kekekalan. Jika hidup yang kita jalani tidak diisi dengan hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kekal, maka semua perjuangan itu sia-sia. Karena sehebat apapun prestasi yang bisa kita sehebat apapun prestasi yang bisa kita raih, sebanyak apapun yang bisa kita kumpulkan, itu akan ikut terkubur bersama dengan kematian kita dan tidak akan membawa dampak dalam kehidupan kekal kita.
Masalahnya banyak orang tidak mengerti kebenaran ini. Akhirnya memiliki pola hidup yang salah. Pola hidup yang salah selalu diawali dari pola pikir yang salah dalam memandang kehidupan. Pola pikir yang salah jika terus-menerus diikuti akan membangun irama hidup yang salah. Yang akan berdampak sampai di dalam kehidupan kekal, saudaraku. Betapa tragisnya kalau sampai pola pikir yang salah itu mempengaruhi kehidupan kekal seseorang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita harus mengerti, tragisnya hidup ini bukan ketika kita alami sakit yang mematikan. Gagal berkarir, gagal bisnis, gagal berumah tangga. Semua itu kegagalan kita hanya kita bawa sampai pada kehidupan kita yang singkat di dunia ini. Tapi kalau kita gagal untuk membangun irama hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, kita akan terpisah dari Tuhan untuk selama-lamanya. Maka kita harus membangun pola pikir yang benar. Oleh karena itu kita harus benar-benar mengerti dan menyadari keselamatan yang Tuhan Yesus berikan itu pasti berdampak nyata dalam kehidupan orang yang menerimanya, katakan amin. Dampak nyata itu terlihat sangat jelas ketika seseorang itu masih menjalani hidup di dunia ini dan bahkan akan dibawa sampai dalam kehidupan kekalnya, saudara. Mungkin saudara bertanya kepada saya, apa keselamatan itu berdampak nyata dalam kehidupan orang yang menerimanya? Begini, orang yang menerima karya keselamatan Tuhan Yesus pasti akan mengalami proses perubahan karakter, katakan amin. Pasti. Di mana perubahan itu menjadi semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Dan proses perubahan karakter itu pasti juga dapat dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Betul? Pasti dapat dinikmati oleh Tuhan dan sesama. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, keselamatan itu pasti berdampak, saudaraku, dalam hidup orang yang menerimanya. Berdampak. Berdampak sejak ia hidup di dunia. Dampak tersebut adalah tidak ada cara lain. Karakternya berubah. Karakter berubah menjadi apa? Seperti Tuhan Yesus. Jadi kalau orang mengatakan dia menerima keselamatan, tapi dia tidak membawa dampak, tidak terlihat dampaknya sejak ia hidup di dunia ini, maka sebenarnya dia belum menerima keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, proses perubahan menjadi serupa dengan Kristus hanya dapat terjadi ketika pikiran kita diisi dengan perenungan-perenungan yang bernilai kekal. Karena jika hidup yang kita jalani diisi dengan perenungan-perenungan yang bernilai kekal, maka apapun yang kita lakukan, akan kita lakukan untuk Tuhan, katakan amin. Apapun yang kita lakukan, akan kita lakukan untuk memuliakan Tuhan. Paulus berkata di dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31. Jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Tuhan. Jadi orang yang mau merubah karakternya, dia harus mengisi pikirannya untuk hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kekal, yang bernilai kekal. Semakin kita mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang bernilai kekal, maka apapun yang kita lakukan selama kita menjalani hidup di dunia ini, kita pasti akan memuliakan Tuhan, katakan amin.
Demikian juga sebaliknya. Jika hidup yang kita jalani hanya diisi untuk berusaha menikmati dan mempertahankan hidup di dunia ini saja, semua usaha dan perjuangan yang kita lakukan hanya sebatas pada hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan fana di dunia ini saja. Dan tidak akan berdampak dalam kehidupan kekal nanti. Jadi kalau seseorang beranggapan bahwa keselamatan yang ia terima hanya berdampak setelah kematiannya, di mana setelah dia mati maka ia masuk ke dalam kerajaan sorga, sedangkan selama hidupnya ia tidak pernah berjuang menjalani hidup seperti yang Tuhan inginkan, maka saudara, saya mau kasih tahu, pemahaman ini adalah pemahaman yang salah dan fatal. Karena apa? Karena akan menggiring orang percaya kepada kebinasaan. Umatku binasa karena tidak mengenal Elohim Yahweh. Tidak mengenal Elohim Yahweh dalam bahasa aslinya adalah lack of knowledge. Lack of knowledge. Masalahnya pemahaman seperti inilah yang diyakini oleh hampir semua orang Kristen. Yaitu kalau dia mati pasti masuk surga. Meskipun dia tidak melakukan, berjuang untuk menjalani hidup seperti yang Tuhan ingini, dia mati pasti masuk surga. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik. Tuhan itu bukan murahan. Surga bukan tempat yang bisa diisi oleh sembarang orang, katakan amin. Meskipun ia beragama Kristen dan sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus, tetapi jika seseorang masih hidup dalam dosa, kenajisan, kebencian, keserakahan, kejahatan, keangkuhan, ketidakjujuran, serta kemunafikan atau dosa-dosa yang lain, maka ia tidak mungkin bisa masuk dalam kerajaan sorga. Karena dengan jelas Wahyu 21 mengatakan, tidak ada sesuatu pun yang najis yang boleh masuk dalam kerajaan sorga. Oleh karena itu jangan pernah berpikir kalau jadi Kristen dan rajin masuk ke gereja pasti masuk surga. Karena dengan sangat jelas Tuhan Yesus berkata, bukan orang-orang yang berseru-seru kepadaku Tuhan, Tuhan, tapi orang yang melakukan kehendak Bapa. Mari perhatikan, melakukan kehendak Bapa. Bagi orang perjanjian lama, umat perjanjian lama, ukuran melakukan kehendak Elohim Yahweh adalah dengan melakukan hukum Taurat dan 10 perintah Tuhan. Kalau mereka melakukan hukum Taurat dan 10 perintah Elohim Yahweh, maka mereka dianggap sudah melakukan kehendak Bapa. Tetapi bagi umat perjanjian baru, melakukan kehendak Bapa tidak lagi diukur dengan melakukan Taurat dan 10 perintah Tuhan. Tapi ukuran melakukan kehendak Bapa adalah ketika orang percaya makin bertumbuh semakin serupa dengan Tuhan Yesus, katakan amin. Ketika orang percaya makin bertumbuh serupa dengan Tuhan Yesus, disitulah seseorang itu bisa dianggap bahwa ia melakukan kehendak Bapa. Kenapa? Karena hanya Tuhan Yesuslah yang bisa melakukan kehendak Bapa dengan sempurna. Amin. Jadi kalau seseorang makin bertumbuh dengan seperti Tuhan Yesus, maka ia akan bisa melakukan kehendak Bapa, saudaraku. Dan hanya orang yang melakukan kehendak Bapa yang akan dilayakkan untuk bersama-sama dengan Bapa dan Tuhan Yesus untuk selama-lamanya di kerajaannya yang kekal. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebagai umat perjanjian baru, kita harus benar-benar mengerti bahwa kita ini orang pilihan. Dan sebagai orang pilihan, pasti ada standarnya. Halo? Betul? Orang pilihan pasti ada standarnya. Kita memilih buah apel aja ada standarnya, bro. Halo? Kita memilih orang bekerja sama kita ada standarnya. Kalau dia di kelas manajer, dia harus punya kemampuan dan kapasitas sebagai seorang manajer. Kalau dia di kelas direktur, dia harus memiliki kapasitas kemampuan seorang direktur. Kita tidak bisa hanya mengambil office boy, kemudian kita taruh sebagai direktur. Demikian juga kalau kita dipilih. Untuk supaya kita bisa bersama-sama
dengan Bapa di sorga dalam kerajaan kekalnya. Pasti ada standarnya. Kita orang pilihan. Karena kita adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup dalam perjanjian baru. Semua orang percaya yang hidup dalam perjanjian baru dan yang percaya kepada Tuhan Yesus adalah orang-orang pilihan. Tetapi sebagai orang pilihan kita harus menyadari ada standar yang harus kita penuhi untuk benar-benar dianggap sebagai orang pilihan. Roma 8 ayat 29 berkata demikian. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk apa? Menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia anaknya menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Jadi kita dipilih tujuannya untuk menjadi serupa. Serupa. Jadi jangan pernah berpikir saya sudah dipilih dan kemudian dengan aktif melakukan ibadah sudah cukup. Tapi kita harus berjuang untuk menjadi serupa. Jadi targetnya sangat jelas sebagai orang percaya. Serupa dengan Tuhan Yesus. Masalahnya kita harus jujur mengatakan bahwa tidak banyak orang yang mau berjuang untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Karena cenderung menganggap bahwa target menjadi serupa itu impossible, tidak masuk akal. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dengar baik. Tuhan tidak mungkin memerintahkan kita melakukan sesuatu yang tidak bisa kita lakukan. Katakan amin. Kalau sampai Tuhan memerintahkan kita orang percaya untuk melakukan apa yang tidak bisa kita capai, berarti dia pendusta. Betul? Dia lalim, dia jahat, dia kejam, dia sewenang-wenang. Kalau Tuhan memberi perintah, dengar baik, pasti ia memberi kita kemampuan untuk meraihnya. Katakan amin. Pasti. Makanya dikatakan dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 12. Semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Bapa. Kuasa supaya menjadi anak-anak Bapa. Itu adalah exousia. Exousia itu kuasa untuk menjadi anak. Jadi anak-anak Bapa itu bukan hanya sekedar status Bapak Ibu. Atau sebuah sebutan murahan yang dapat dikenakan oleh semua orang Kristen. Karena orang yang mengaku bahwa ia adalah anak dari Bapa yang Maha Tinggi, ia harus membuktikan bahwa ia memang layak diberi gelar sebagai anak dari Bapa yang Maha Tinggi yang memiliki alam semesta dan seluruh jagat raya. Betul? Harus membuktikan diri. Makanya agar target tersebut dapat terrealisasi, Tuhan memberikan fasilitasnya, yaitu apa? Injilnya, Roh Kudusnya, dan kemudian dia menggarap kita dalam setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Makanya kita harus membangun hubungan dengan Tuhan. Punya hubungan dengan Tuhan. Bergaul erat dengan Tuhan. Yang diwakili oleh Roh Kudusnya, saudaraku. Karena kalau sampai Tuhan Yesus pernah berjanji, ia menyertai kita sampai kesudahan zaman. Hal itu berarti kita bisa berinteraksi dengan dia. Katakan amin. Betul? Halo? Saudara mengerti sampai sini? Kalau sampai Tuhan Yesus mengatakan aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, itu artinya kita bisa berinteraksi kapanpun dengan Tuhan. Jadi kalau sampai orang percaya tidak sungguh-sungguh mau berinteraksi, sebenarnya dia tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Halo? Betul? Tidak mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mungkin ada beberapa orang di tempat ini mulai berkata, tapi Pak, saya sungguh-sungguh mencari Tuhan. Tapi saya tidak merasakan ada sesuatu waktu saya mencari Tuhan. Inilah yang menyadarkan kita bahwa mencari Tuhan tidak mudah, saudaraku. Halo? Mencari Tuhan tidak mudah. Makanya Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 6 ayat 33, carilah dahulu. Ya, carilah dahulu. Seek first.
cari dahulu. Sampai Tuhan berkata cari dahulu. Berarti kita harus benar-benar mengutamakan mencari Tuhan lebih daripada kita mencari apapun. Amin. Lebih dari kita mencari apapun, karena mencari Tuhan tidak mudah. Persoalannya kita harus jujur berkata, banyak orang berpikir bahwa mencari uang lebih sulit daripada mencari Tuhan. Berkarir lebih sulit daripada mencari Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita beranggapan bahwa cari uang atau berkarir lebih susah daripada mencari Tuhan, sebenarnya kita sedang menghina Tuhan yang mengundang kita mengatakan carilah dahulu kerajaannya dan seluruh kebenarannya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam menjalani hari hidup kita, kita harus benar-benar menyadari bahwa Tuhan itu benar-benar hadir dalam hidup kita. Tuhan hadir dalam hidup kita. Semakin kita bisa menghayati dan menyadari kehadiran Tuhan dalam setiap perjalanan hidup kita, maka semakin kita akan berhati-hati dalam menjalani hidup ini. Amin. Kita berhati-hati. Persoalannya hanya sedikit orang yang memberi diri untuk bisa berinteraksi dengan Tuhan. Karena banyak orang lebih memilih mengisi hari hidupnya hanya untuk hal-hal yang bukan untuk Tuhan. Mereka menganggap bahwa dengan memberi diri berinteraksi dengan Tuhan hanya ketika ada di dalam suasana ibadah. Ketika seseorang berinteraksi dengan Tuhan dalam suasana ibadah, maka itu sudah dianggap cukup, saudara. Padahal Bapak Ibu Saudara, menjalani hidup yang berinteraksi dengan Tuhan harus kita lakukan dalam keseharian yang kita jalani. Amin. Banyak orang beranggapan bahwa kalau dia sudah berliturgi, mengikuti liturgi dalam sebuah ibadah, dia sudah merasa cukup. Padahal liturgi yang sesungguhnya adalah berjuang untuk menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan dalam keseharian yang kita jalani. Amin. Liturgi kita yang sesungguhnya adalah ketika kita ada di tempat kerja kita, sehari-hari yang kita jalani, setiap kata yang kita ucapkan, setiap gerak pikiran perasaan kita, setiap tindakan yang kita lakukan harus makin sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya Tuhan Yesus berkata, inilah yang disebut dengan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran, saudaraku. Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Menyembah kepada Bapa dalam roh dan kebenaran, bukan pujian semata, dalam syair dan nada, menyembah dengan skalanya, tubuh dan segenap jiwa, sepanjang waktu setiap ucapan, semua yang ku renungkan dan pikirkan, ruang ibadahku di setiap langkahku, dimanapun ku berada, menyembah Bapa dengan perbuatan. Mari kita katakan bersama. Setiap ucapan, semua yang kurenungkan, katakan dengan sungguh ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun mari sekali lagi Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan perbuatan, setiap ucapan, semua yang kurenungkan,
renungkan dan pikirkan. Ruang ibadahku, di setiap langkahku, dimanapun ku berada menyembah Bapa. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau saudara datang ke tempat ini bukan untuk berliturgi. Tempat ini hanya sebagai tempat meeting together. Dan kita belajar kebenaran sampai kita bisa mempraktekkan kebenaran yang sudah kita pelajari dalam keseharian yang kita jalani. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara harus mengerti dan menyadari bahwa hidup yang kita jalani ini akan menjadi petualangan yang hebat dan yang menggairahkan kalau kita belajar dari hidup yang sudah dijalani oleh Tuhan Yesus. Jadi jika saudara hari-hari ini mulai belajar tekun berdoa, tapi Tuhan seolah-olah tidak mendengar, saya cuma mau sampaikan tetaplah tekun mencari Tuhan. Karena doa yang saudara panjatkan dengan penuh ketekunan pasti tidak akan sia-sia, katakan amin. Tuhan pasti memperhitungkan kesetiaan kita dalam mencari wajah-Nya. Karena Tuhan sedang mencari orang-orang yang setia duduk diam di bawah kaki-Nya. Meskipun tidak ada orang yang melihatnya. Meskipun terasa lama ketika kita mencari wajah Tuhan. Bahkan kita merasa letih. Seolah-olah Tuhan tidak mendengar. Tapi teruslah mencari Tuhan. Jika kita tetap tekun mencari wajah Tuhan, doa kita pasti akan menjadi dupa yang harum di hadapan tahta Tuhan. Katakan amin. Dan yang kedua, hidup kita pasti diubahkan, saudara. Doa kita akan menjadi dupa yang harum dan hidup kita akan diubahkan. Jadi perubahan itu tidak bisa terjadi secara singkat. Halo? Perubahan hidup tidak bisa terjadi secara singkat atau secara mistis. Kalau kita ingin berubah, maka kita datang ke pendeta dan kita minta didoakan oleh pendeta, maka kita berubah. Itu mistis. Karena kehidupan yang kita jalani adalah natural. Halo? Maka perubahan itu juga harus bersifat natural. Artinya apa, Pak? Ketika kita punya kesempatan untuk berbuat salah dan berbuat dosa, itu adalah peristiwa yang Tuhan izinkan. Halo? Tetapi di balik peristiwa itulah kita harus memutuskan. Apakah kita mengikuti perbuatan salah dan dosa tersebut, atau kita memilih untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita memilih menyenangkan Tuhan, bukan berarti setelah itu kita tidak mengalami godaan dan tantangan lagi atau tekanan. No, kita juga akan mengalami sampai kita terus-menerus memilih Tuhan. Sampai wajah Kristus menjadi nyata di dalam hidup kita. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Wajah Kristus. Makanya Alkitab berkata, Elohim Yahweh turut bekerja dalam segala hal. Itu berarti tidak ada satu peristiwa pun yang kita alami yang tidak mengandung ajaran dan didikan Tuhan. Katakan amin. Semua ada ajaran dan didikan Tuhan. Jadi semua hal yang kita alami ada pelajaran rohani yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan berikan. Pelajaran rohaninya cuma satu. Bagaimana kita dididik untuk mematikan keinginan kita. Dan kita belajar hidup untuk keinginan Tuhan, saudara. Itu pelajaran rohaninya. Jadi ketika kita memiliki kelemahan tertentu, dengar baik. Tuhan pasti akan meng-create peristiwa demi peristiwa. Agar melalui peristiwa-peristiwa tersebut, kita mengalami didikan, ajaran, dan pembentukan Tuhan. Sampai kita dapat menaklukkan kelemahan itu, saudara. Jadi kalau hari-hari ini sudah jatuh bangun, jangan menyerah. Jangan menyerah. Karena itu didikan Tuhan, saudaraku. Jadi melalui peristiwa demi peristiwa yang kita alami, Tuhan mau agar kita bisa melihat, Bapak Ibu, dengar baik, keberadaan kita yang sebenarnya. Dan disitulah Tuhan membentuk kita secara natural. Jadi Tuhan izinkan kita mengalami peristiwa demi peristiwa yang membuat kita bisa melihat siapa kita yang sesungguhnya. Seringkali kita tidak bisa melihat siapa diri kita yang sesungguhnya. Tapi semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin kita bisa melihat siapa kita yang sesungguhnya.
Dan disitulah Tuhan ubah kita. Melewati peristiwa demi peristiwa secara natural. Jadi setiap peristiwa pasti ada didikan dan ajaran Tuhan. Sampai kita memiliki kualitas kerohanian yang agung seperti yang dimiliki oleh pribadi Tuhan Yesus. Itulah sebabnya Alkitab berkata berkat Tuhan selalu baru setiap pagi, saudaraku. Artinya didikan Tuhan melalui berbagai macam peristiwa. Setiap pagi, bangun pagi sampai kita menutup mata malam, istirahat. Pasti ada banyak peristiwa kan? Betul? Dan disitulah mengandung didikan. Dan itulah yang namanya berkat bertuhan, berkat Tuhan. Kenapa dikatakan berkat Tuhan? Karena didikan demi didikan Tuhan itu akan membentuk, kalau kita meresponinya akan membentuk kita sampai kita memiliki kualitas karakter seperti yang Tuhan inginkan, yang akan kita bawa sampai kekekalan. Halo? Berkat Tuhan itu pasti kita bawa sampai kekekalan. Jadi berkat Tuhan tidak boleh hanya dihubungkan dengan jasmani. Karena berkat jasmani itu bersifat sementara dan ikut terkubur bersama dengan kematian kita. Tapi berkat rohani, yaitu terjadi proses perubahan karakter dalam diri kita, akan kita bawa sampai kehidupan kekal. Amin. Akan kita bawa. Jadi kita harus benar-benar memperhatikan bagaimana Tuhan berbicara. Bagaimana Tuhan mengajar, bagaimana Tuhan membentuk kita melalui berbagai peristiwa atau kejadian demi kejadian. Karena di dalam kejadian-kejadian itulah Tuhan mengubah kita. Tuhan mengubah kita. Tetapi kalau seseorang tidak bersedia dibentuk oleh Tuhan, peristiwa demi peristiwa itu terjadi akan berlalu begitu saja. Tanpa adanya proses pelajaran yang mengubah hidup. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya cuma ingin mengatakan bahwa dulu saya tidak pernah memperhatikan didikan Tuhan. Saya tidak pernah memperhatikan pembentukan Tuhan. Setiap peristiwa yang saya alami berlalu begitu saja tanpa sebuah proses perenungan dalam pelajaran untuk menjalani hidup yang lebih baik menurut keinginan Tuhan. Bahkan saudara, saya masih jujur, saya makin buruk saudara. Meskipun saya sudah melayani, saya makin buruk. Saya tidak memiliki perangai karakter seperti yang Tuhan inginkan. Tapi tahun-tahun belakangan ini, bulan-bulan belakangan ini, saya belajar untuk memperhatikan setiap didikan dan pembentukan Tuhan. Melalui berbagai macam peristiwa yang saya alami. Bahkan peristiwa yang menekan. Saya belajar di situ apa yang Tuhan inginkan untuk membentuk hidup saya. Dan saya bersyukur untuk semua didikan Tuhan. Karena di balik setiap peristiwa-peristiwa tersebut, saya mulai melihat hidupku berubah. Orang di sekitarku mulai melihat hidupku berubah. Meskipun belum sempurna, masih jauh dari kesempurnaan. Tapi aku bersyukur untuk peristiwa demi peristiwa yang aku alami, saudara. Oleh karena itu kalau hari ini sudah mengalami peristiwa-peristiwa yang tidak menyenangkan, apapun itu, itulah didikan Tuhan. Dan akan tiba saatnya, pada satu titik tertentu, engkau akan bersyukur untuk semua peristiwa itu. Karena engkau mulai melihat ada perubahan yang luar biasa. Wajah Kristus mulai nampak melalui hidup saudara. Katakan amin. Jiwaku memuji keagungan pribadi-Mu Tuhan. Ku kagum akan hikmat-Mu, sempurna kebijaksanaan-Mu. Selalu ku puji dan ku puja, ku sembah Rajaku, sangat ku cinta. Selamanya ku cinta Kau Tuhan. Bapak Ibu, saya benar-benar menghayati setiap lirik lagu ini. Karena itu yang terjadi dalam hidup saya. Saudara pun pasti memiliki pengalaman berjalan bersama dengan Tuhan. Lewat peristiwa demi peristiwa. Jangan biarkan peristiwa demi peristiwa itu berlalu tanpa sebuah proses pelajaran yang mengubah hidup saudara makin berkenan di hadapan Tuhan. Itu bersyukur saudaraku. Itu berkat abadi yang saudara terima saudaraku.
Saya masih jujur berkata, saya ini orang yang sulit berubah. Mustahil bisa berubah. Karena, saudara, saya ini orang yang cenderung ngawur. Bahkan kalau ada orang yang menantang saya selalu katakan, lu jual gua beli. Enggak pernah saya takut dengan apapun, saudara. Tapi itu salah, Pak. Itu salah, saudara. Salah, saya malu sekarang. Iya, saya malu, saudaraku. Iya kan? Saya selalu bilang kepada saudara kan, bahwa saya dari dulu punya cita-cita untuk jadi mafia, saudara. Mana ada orang mau punya cita-cita jadi mafia, saudaraku. Karena saya tidak punya keahlian yang lain. Pintar pun tidak. IQ hanya 89. Lebih tinggi sedikit dari monyet, saudara. Sampai hari ini saya belajar menghafal jalan aja tidak bisa, saudaraku. Tapi Alkitab saya bisa hafal. Hebatnya Tuhan itu begitu, saudara. Saya tidak punya prestasi yang membanggakan di dalam dunia akademis. Orang cenderung menganggap rendah saya karena memang saya hidup dalam kehidupan yang rendah pada waktu itu. Tapi Tuhan ubah saya. Meskipun saya masih kurang ajar, Tuhan ubah saya. Itu yang membuat saya kagum. Meskipun saya sudah melayani, saya masih kurang ajar kepada Tuhan. Tapi tahun-tahun belakangan, bulan-bulan belakangan Tuhan ubah saya luar biasa. Luar biasa. Saya sendiri yang bisa melihatnya. Dan saya yakin orang yang di sekitar saya pun bisa mengalami dan melihatnya. Meskipun saya masih jauh dari sempurna. Itu yang membuat saya berkata, jiwaku memuji. Ku kagum akan hikmat-Mu. Sempurna. Katakan dengan sungguh, selalu ku puji. Dan ku puja. Sangat ku cinta-Mu. Selamanya. Sekali lagi Bapak Ibu, yuk kita hayati setiap lirik lagu ini dan kita katakan, jiwaku. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini bersama. Ku kagum akan hikmat-Mu. Sempurna. Amin. Selalu ku puji dan ku puja. Sangat ku cinta. Selamanya. Bapak Ibu Saudara sekalian, apapun masa lalumu, seburuk apapun itu, bahkan tidak ada orang sekalipun yang mengetahui masa lalumu. Saya cuma mau kasih tahu, kalau hari ini saudara mengalami proses pembentukan Tuhan, wow, itu luar biasa. Itu melebihi apapun. Melebihi apapun. Kenapa? Karena akan kita bawa sampai kehidupan kekal kita. Mari renungkan bersama-sama. Hidup ini akan bergairah hanya ketika kita tahu perjuangan yang kita perjuangkan itu akan menentukan nasib kekal kita. Amin. Kalau seseorang melihat ada sebuah tambang emas atau tambang berlian dan dia tahu di dalam tanah itu ada sekian metrik ton, ribuan metrik ton emas yang tersimpan di dalamnya. Dia bisa menghitung kekayaan atau asetnya akan makin bertambah. Maka dia pasti akan bergairah menjalani hari hidupnya. Betul? Betul? Pagi dia bangun, semua akan dia kerahkan untuk bisa meraih itu, saudaraku. Betul? Bila perlu dia tinggal di situ, berkemah, bertenda di situ.
Demi supaya bisa meraih emas yang tersembunyi di dalam kandungan, di dalam tanah tersebut. Dan saya mau kasih tahu, yang kita kejar lebih daripada emas dan permata. Karena kita dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan di keabadian. Dan kita rela untuk membayar berapapun harganya. Amin. Kita rela untuk membayar berapapun harganya. Karena kita akan dilayakkan untuk bersama-sama dengan Tuhan di keabadian, saudaraku. Itu yang luar biasa. Jadi ketika kita bertekad untuk memperbaiki karakter, maka dengar baik, kita akan menemukan kebenaran. Satu sisi dusta secara bersamaan di dalam diri kita. Halo? Halo? Waktu saudara dan saya mau berjuang untuk memperbaiki karakter, kita akan menemukan dua sisi yang bertolak belakang. Satu kebenaran, satu dusta di dalam diri kita. Sehingga kita bisa melihat apa adanya. Apa adanya diri kita. Disitulah Tuhan mengajar kita, saudara. Sehingga dengan berjalannya waktu, kita lebih memilih kebenaran daripada mengikuti dusta dalam diri kita, saudara. Ingat Bapak Ibu, orang yang sudah terbiasa hidup dalam dusta, bahkan ketika ia mendustai dirinya sendiri, ia tidak tahu bahwa dia sudah mendustai dirinya sendiri. Orang yang terbiasa hidup dalam kemunafikan, bahkan ketika ia munafik, dia tidak tahu bahwa ia munafik, saudaraku. Orang yang terbiasa hidup jahat, bahkan ketika dia berbuat jahat kepada orang, dia tidak tahu bahwa ia berbuat jahat. Orang yang terbiasa hidup dalam dusta, kebohongan, bahkan ketika ia berbohong, dia membohongi dirinya sendiri pun dia tidak tahu bahwa dia sudah membohongi dirinya sendiri, saudara. Makanya kalau kita bersedia, saudaraku, berjuang untuk hidup makin bersih, setiap hari dan setiap peristiwa, justru kita melihat kekotoran yang makin muncul di dalam diri kita, saudara. Kalau kita dulu tidak memperhatikan untuk memiliki hidup yang bersih, kita tidak bisa melihat ada banyak kekotoran dalam diri kita. Tapi waktu kita berjuang untuk hidup bersih, kita makin melihat kekotoran itu, saudaraku. Maka inilah yang disebut sebagai Kristen, yaitu apa? Seperti Kristus. Inilah yang membuat kita menjalani hidup bersama dengan Tuhan dengan mempertaruhkan segalanya. Mempertaruhkan segalanya supaya kita bisa berubah. Halo? Kita tidak mungkin bisa berubah kalau kita tidak mempertaruhkan seluruh hidup kita. Jadi kalau Kristen hanya bicara mujizat, berkat, pertolongan, perlindungan, pemulihan, tidak ada pertaruhan di dalamnya. Halo? Tidak ada pertaruhan. Tapi kalau bicara menjadi seperti Yesus, dengar baik. Orang yang pertama diteropong adalah pembicaranya, saudara. Orang yang diteropong pembicaranya. Dan orang pasti akan menuntut, apakah saya bisa membuktikannya, saudaraku. Maka saya harus berani mati lebih dahulu. Dirugikan tidak apa-apa. Wah, dulu kalau saya dirugikan, luar biasa, saudara. Saya bisa makan orang itu. Benar, tapi sekarang enggak apa-apa dirugikan. Itu bagian proses. Pemimpin harus berani mati lebih dahulu, saudara. Ya, saudara juga harus berani mati. Ya, jangan minta saya mati, saudara enggak mati. Makanya saya bersyukur kalau saya diberi kesempatan untuk mengajarkan kebenaran ini. Karena dengan mengajarkan kebenaran ini, memaksa saya berubah. Memaksa saya berubah. Kadang-kala daging saya memberontak. Kok saya ngomong sampai begini ya? Karena pasti orang akan menuntut omongan saya, saudara. Halo? Betul? Menuntut. Kamu benar enggak? Kamu bisa buktikan enggak ajaranmu? Itu dituntut, saudara. Daging ini memberontak. Mulut kadang-kadang terlalu cepat ngomong, saudara. Ngomong terlalu cepat. Tapi ya udah, saya harus mempertanggungjawabkan apa yang saya ngomongkan. Saya harus mempertanggungjawabkan. Maka kalau saya melihat feedback ke belakang, saudaraku, bagaimana saya bisa berubah, saya cuma mau bilang begini kepada Tuhan. Tuhan, dengan apa aku balas? Selain aku serahkan hidupku untuk Engkau. Sungguh-sungguh, itu saja, saudaraku. Enggak ada lain. Semakin saudara bisa menghayati bagaimana Tuhan mengubah hidup saudara dengan luar biasa, semakin saudara all out untuk Tuhan. Amin.
Kalau saudara tidak bisa menghayati perubahan itu, saudara tidak berani all out untuk Tuhan. Benar saudaraku. Saya merenungkan perjalanan itu saya cuma bilang, dengan apa kan ku balas kemurahan yang tiada batas. Sepatutnya segenap hidup bagimu, semuanya jalan hidupku ke depan hanya melayanimu Tuhan. Seharusnya tiada yang kusisakan, segalanya bagi kerajaanmu. Mari saudara kita nyanyikan lagu ini dengan sungguh. Dengan apa akan ku balas? Saudara sekalian, kita harus mengerti bahwa pergumulan untuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus itu sulit diceritakan kepada orang lain. Karena pengalaman dibentuk oleh Tuhan itu sangat unik, misteri, dan tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Tapi satu hal yang saudara dan saya harus tahu, kita memiliki kesaksian dalam batin, hidup kita berubah, dan kita bisa mengukur level pertumbuhan rohani kita. Itu hebatnya kebenaran. Kita berubah, kita tahu. Dan yang kedua, kita bisa mengukur level pertumbuhan rohani kita. Tapi saudara, kalau mujizat, pertolongan, berkat, itu bisa kita ceritakan kepada semua orang. Halo? Tapi proses perubahan dibentuk oleh Tuhan itu tidak bisa kita ceritakan. Justru ketika kita ingin berubah, kita makin melihat cacat karakter kita. Kita makin melihat watak kita yang asli. Di situ kita mulai mengurai satu persatu kelemahan itu. Kita mulai mengurai. Inilah yang disebut dengan pengalaman berkualitas tinggi dengan Tuhan. Hanya orang yang memiliki pengalaman berkualitas tinggi, ia mengalami kepuasan, saudaraku. Banyak orang berpikir dia puas kalau dia terima berkat. Dengan sebanyak materi, sebanyak-banyaknya. Dia puas kalau dia mengalami pemulihan keuangan. Dia puas kalau dia disembuhkan dari sakit penyakit. Bahkan bisa memiliki prestise di mata manusia yang lain. Tapi saudara, kepuasan yang sejati hanya ketika kita bertumbuh menjadi serupa dengan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan melihat hidup kita dan dipuaskan melalui hidup kita, kita sebagai orang yang diciptakan menurut gambarnya, kita juga ikut dipuaskan. Amin. Kalau kita diciptakan menurut gambarnya, kepuasan Tuhan itu juga akan terimpartasi dalam menjadi kepuasan kita, saudara. Ketika kita ada dalam perjuangan ini, saudara, kita makin peka dengan apapun yang kita lakukan. Dulu saya berkata, kita akan makin peka dengan pikiran Tuhan. Tapi sekarang saya mulai melihat, saya makin peka dengan diri saya sendiri. Maka yang saya sampaikan adalah perenungan-perenungan kehidupan. Oleh karena itu saudara, kalau hari Senin saudara ada, punya waktu untuk ikut ibadah, untuk ikut doa malam beserta kelas pengajaran School of Truth, saudara boleh hadir. Karena itu pengajaran yang fresh from the oven, oleh perenungan-perenungan saya. Ada beberapa orang berkata, waduh Pak, saya setiap
Datang ke hari Senin saya menemukan banyak hal, mutiara berharga. Jangankan saudara, saya saja menemukan mutiara itu, saudara. Nah, seringkali ketika saya menemukan, saya pun bisa berderai air mata ketika saya menulisnya. Percayalah, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan pasti akan memberikan dirinya untuk dijumpai oleh orang itu. Oleh karena itu sekarang hari ini, apakah engkau mau sungguh-sungguh, saudaraku? Ketika kita sungguh-sungguh ingin menyenangkan Tuhan, kita makin peka dengan diri kita. Apapun yang kita lakukan, kita bisa tahu apakah kita menyenangkan Tuhan atau tidak. Jadi kalau seseorang berjuang terus-menerus untuk menyenangkan Tuhan dalam setiap aktivitas hidupnya, maka akan ada satu titik dia akan berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang ada dalam diriku. Kata-kata ini tidak main-main, saudaraku. Hanya orang yang bisa mengalami proses perubahan sampai dia melihat rupa Kristus nyata dalam dirinya, dia bisa berkata, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus. Hari-hari ini, saudara, saya cuma menantang dan mengajak saudara untuk berubah. Hari-hari ini saudara harus menyadari dan mengerti bahwa hidup yang kita jalani itu adalah liturgi kita. Liturgi. Jangan pernah merasa bahwa kalau saudara ada di tempat ini ikut ibadah, ya, melakukan berbagai macam liturgi, berarti kita sudah mencari Tuhan, sudah berinteraksi dengan Tuhan. Belum. Karena mencari dan berinteraksi dengan Tuhan justru dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam setiap aktivitas yang kita jalani. Amin.